Bahasan pertama dari sisi rakaatnya. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menunaikannya? Pertama, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, kira-kira berapa rakaat? Jangan dikira-kira, kita tanya pada Nabi ya. Kalau dikira-kira nanti gak nyampe. Tanyakan pada Nabi, berapa beliau kasih keterangan, itu yang coba kita pilih dan kita lakukan. Oke? Ya, baik, bahasan pertama tentang rakaat ini saya turunkan dulu dalilnya. Dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya. Ya. Satu, kaidah umumnya ada di hadis Muslim nomor hadis 749, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian standar rakaatnya kita temukan di Al-Bukhari salah satunya. Saya ingatkan sekali lagi ya, namanya bukan Bukhari. Ya. Kalau kita ingin menuliskan Bukhari, maka dalam ilmu hadis kaidahnya tambah al. Ya. Agak kurang tepat kalau Anda hanya menyebut Imam Bukhari. Ya. Karena nama aslinya, saya ingatkan kembali, nama asli beliau itu Muhammad. Ya. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Nah, kalau ada non-Arab dia datang ke Arab, ingin belajar, maka biasanya umumnya dia datang memperkenalkan diri, itu dengan nama daerahnya. Nama asal, bukan nama diri, umumnya, walau tidak semuanya. Ya. Ingin menerangkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Oke? Nah, rumus cepatnya, Anda tambah al di depan nama daerahnya, lalu huruf terakhirnya ganti dengan i, harakat kasrah. Misal Bukhara, tambah al di depannya, al-Bukhara, ujungnya jadikan i, Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Jelas ya? Misal kita punya guru besar namanya Syekh Nawawi dari Banten, ya. Datang ke Mekah jadi guru besar di sana, memperkenalkan dirinya, ya. Ana Nawawi Al-Bantani, ahli hadis kontemporer sedunia, ya, sedunia ini. Dan pakarnya bukan pakar biasa, pakar sanad, ya. Di gelarnya Musnid ad-Dunya, ahli hadis yang hafal sanadnya sampai tersambung pada Nabi sedunia. Itu ternyata bukan orang Arab yang terakhir itu, ya. Itu orang Padang, orang Indonesia, ya. Namanya Syekh Yasin Al-Padangi, ya. Nanti ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya. Ditambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Nomor hadis 1147 ditemukan juga di Sahih Muslim, nomor hadis 738 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di kitab ini nomor hadis 2013, posisi di halaman 295 paling kiri sebelah bawah, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian formulasi selanjutnya ada di hadis Muslim nomor hadis 764 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ditemukan juga di Abu Daud nomor hadis 1365. Dan terakhir, ya, contoh dari Umar bin Khattab kita temukan di nomor hadis di Al-Bukhari hadis 2010 sampai 2012. Hapus dulu yang ini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ingin menunaikan qiyam, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, baik. Mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili, ya, salat malam itu qiyam masna masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya.
Selesai 2 rakaat, kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini, tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu sahar, ya, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witirnya. Witir 1 rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang salat dari ba'da isya 2 rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu salatnya? Kalau dalam teori ilmu hadis, ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan, ya, sepanjang ada kemampuan. Ya. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus. Ya, tapi minimal 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Jelas? Kita bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, khawatirnya nanti orang seenaknya saja. Ya, malam ini 2, besok baru 4, ya. Besoknya lagi 6, besoknya lagi turun ke 2 lagi. Ya. Maka tidak akan stabil ibadahnya, ya, semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, ya, menyontohkan kepada kami bilangan standar yang kiranya mudah diikuti? Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, bagaimana sifat salatnya Nabi SAW. Ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147 dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya, lihat kalimatnya, selama bersama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ada 11 rakaatan, 11 rakaat. Hadis yang pertama. Ya. Baik, pelan-pelan fokus, kalau ada tambahan spidol barangkali bisa nggak melengkapi. Ya. Di 1 ini redaksi 11 rakaat yang standar, ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Pertama, beliau lakukan dulu 4 rakaat, kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, kemudian salam. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Jika Anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakaat, urutan kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, itu benar. Ya, disandarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jelas sampai sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764, menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Ya. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah, kan? Ya, kadang di tempat istri beliau yang lain, di Ummu Habibah, Ummu Kulthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan, 13 rakaat. Masya Allah. Nanti kita lihat, ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti salatnya 11 juga. 11 juga. Ya. Di inti salatnya 11 rakaat, yang 2-nya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Tuan, ya, nanti saya terangkan. Ya, khafifatain.
Khafifah itu ringan, ya. Khafifatain 2 rakaat yang ringan, ya. Maksudnya pembuka sholat. Kalau kita warming up lah ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah. Ya. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena sholat ini saat ditunaikan, itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah, hanya Al-Fatihah saja. Ya, jadi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung ta'awudz, ya, sampai selesai Fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk, i'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai 2 rakaat. Ya, karena itu disebut ringan. Jadi nggak usah baca surat ya. Ya Nabi aja nggak baca, masa Anda mau baca? Ya, jangan terlampau soleh ya. Baik, cukup sampai Al-Fatihah saja. Baik, yang 11 rakaatnya ini intinya. Ini intinya. Ternyata ditunaikan 2 rakaat, salam. 2 rakaat lagi, salam. 2 rakaat lagi, salam. Dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam plus witir 1. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Baik. Jadi saat Anda misal mendapati di satu tempat atau Anda sendiri yang melakukan 11 rakaat dengan rumusnya 2, 2, 2, 2 ditutup dengan 3 rakaat witir, ya, atau 1 witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan berdasar hadis yang tadi kami sebutkan. Jelas di sini? Ya, jadi tidak ada masalah di sini. Baik. Yang selanjutnya, sekalian. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lainnya. Beliau tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya atau di rumah beliau. Ya. Tapi keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Utsman bin Affan. Bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini. Nabi pernah menunaikannya dan Umar kemudian menguatkan, memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Jadi ini 11, 13, ini 23. Ya, 23. 20 tarawihnya, witirnya 3. Masya Allah. Bahkan nanti ada yang sampai 36. Ya. Ada yang sampai 40, Ubay bin Ka'ab, ya, dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab, ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4-4 tapi 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, sampai 10 kali, baru witirnya 3. Oke? Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini. Silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih. Ya. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang rata-rata 36 rakaat. Anda akan sholat 36 rakaat, witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah itu 23 rakaat, ya, 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya sebaliknya lagi 11, ya. Baik Syekh bin Baz memilih 11, ya. Kemudian ada yang 13, gak ada masalah, ya. Bahkan ada yang sampai 40, ya. Jadi kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita. Yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak sholat. Di sepanjang masih ada yang sholat, ya, kaidahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Cuma nanti di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan 11, bagaimana cara sholatnya? Ya, kalau sekiranya ditunaikan 20, bagaimana cara sholatnya? Nanti di situ baru kita paham, oh ternyata kalau 11 begini maksudnya. Kalau 20 segini arahnya, ya. Jelas ya?